Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim, tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hasa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dilalati ala al-khair ibtigha'a mardatillah wa thawabihi wa qurbihi min Allah ta'ala. Nawaitu ma nawa bihi as-salafus salih. فقال المؤلف رحمه الله ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa orang yang bertasbih setelah selesai sholat 33 kali dan memuji Allah Subhanahu wa taala 33 kali, kemudian bertakbir 33 kali dan ditutup yang ke-100-nya dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka ghufirat dzunubuhu walau kanat mithla zabadil bahr. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dosa tersebut seperti buih di lautan. Nah, ini masih nyambung dengan pembahasan minggu lalu. Kita masih membahas tentang syukur. Rasa syukur kita di situ ada ucapan alhamdulillah. Ya. Dikatakan kemarin kalau kita mengucapkan alhamdulillah dengan kita meyakini bahwasanya nikmat itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah hakikatnya syukur. Ya, hakikatnya syukur adalah ketika kita mengetahui semua nikmat itu datangnya dari Allah. Nah, di antara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan alhamdulillah. Nah, di sini ada hadis yang menerangkan bahwa siapa orang yang membaca subhanallah 33 kali, yang tadi juga kita udah baca ya, habis sholat baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dan ditutup dengan yang ke-100-nya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah akan ampuni semua dosa-dosanya walaupun seperti buih yang ada di lautan. Kemarin juga ada yang nanya tuh ya, kalau zikiran-zikiran yang sering kita baca habis sholat kayak subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah, itu faedahnya apa ya? Fadilahnya. Nah, ini dia. Fadilahnya diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya siapa orang yang membaca zikiran tadi ya setelah selesai sholat, maka dosa-dosanya diampuni walaupun dosanya banyak seperti buih yang ada di lautan. Ini kita nambah bersyukur lagi nih. Kita nambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kasih kepada kita ya selaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalan ringan ya tapi pahalanya luar biasa.
Kan kita baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar, itu subhanallah, 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 kan nggak ada berapa menit, ya. Tapi kalau digunakan untuk zikir kepada Allah, untuk memuji Allah, ya, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu bisa menjadi penyebab kalau dosa-dosa kita diampuni. Ya. Nah, makanya insya Allah jangan sampai lepasnya ya kebiasaan kita habis sholat baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Baca itu ya, dengan harapan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah hubbat khatayahu wa in kana mithla zabadil bahr. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, siapa orang yang mengucapkan, yang berzikir kepada Allah, mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdihi, dan ada hamd lagi ini ya, ada pujian lagi, ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari 100 kali aja. Ya, dibaca subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi 100 kali setiap hari, maka khuttat anhu khuttat khatayahu, ya, Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan dia, dosa-dosa dia, walaupun seperti buih yang ada di laut. Ya, dan sekali lagi amalannya ringan, baca subhanallah wa bihamdihi setiap hari 100 kali, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini bukan diriwayatkan oleh, atau hadis ini dhaif ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kok amalannya ringan tapi kok fadilahnya luar biasa? Ini hadis dhaif kali? Enggak, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang tadi juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Kenapa tadi dikatakan kok amalan kita yang ringan, yang kayaknya ringan kok bisa begitu luar biasa tadi? Karena di dalamnya ada syukur. Ya, di dalamnya ada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu kita nggak bisa mengucapkan tadi ya, itu kalau diresepin benar-benar subhanallah ya. Kita coba kita resepin ya. Ketika kita sholat kita resepin, ya Allah ini nikmat dari Allah. Ya, kan nggak mungkin kita bisa sholat kalau nggak badan, kalau itu bukan nikmat dari Allah. Ya, jadi sambil diresepin gitu, kita ibadah ya, kita zikir itu kita resepin, ya Allah ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti kita nambah bersyukur. Ya, lagi sholat Allahu akbar, Allah nikmat ya sholat. Ya, bisa dikasih sholat sama Allah, dikasih kesempatan buat sujud kepada Allah, padahal kita banyak dosa. Padahal itu kalau kita resepin tuh insya Allah sholat kita jadi nikmat. Makanya kan dikatakan ada sebagian ulama mengatakan kabatu al-Qur'ana 20 sana wa tana'amtu 20 sana. Aku nih baca Quran dipaksa. Ya, memang ibadah tuh biasanya dipaksa dulu. Dipaksain selama 20 tahun. Setelah dipaksa selama 20 tahun, maka 20 tahun ke depannya baru merasa nikmat. Ya. Nah, kelas-kelas kita mungkin begitu. Kita ibadah dipaksa dulu. Harus lawan ngantuk sholat subuh, ya, harus lawan ngantuk, paksain. Nah, nanti kalau udah nikmat, ya, udah biasa, udah kebiasaan, maka kita akan dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lama-lama tuh ntar Allah kasih dalam hati kita, rasa enak, apa namanya, nikmat ini ibadah kepadaku. Ya, tadi kasih rasa nikmat sama Allah sambil kita resepin apa yang kita baca, ya, sambil kita resepin apa yang Allah kasih kepada kita, maka insya Allah kita nambah bersyukur. Nah, jadi amalan yang sedikit itu kenapa kok bisa luar biasa, ya, pahalanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, balasannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di situ ada rasa syukur.
Ya, syukur itu berarti luar biasa. Sebaliknya kalau kita nggak bersyukur, azabnya Allah itu sangat pedih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-'abdu alhamdulillah mala'at ma baina samai wal ard." Fa idza qala alhamdulillah ats-tsaniyah mala'at ma baina samai as-sabi'ah ila al-ardi sufla. Fa idza qala alhamdulillah ats-tsalitsa qala Allah Ta'ala sal tu'ta. Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-'abdu alhamdulillah." Kalau seandainya ada seorang hamba berkata alhamdulillah, mala'at ma baina samai wal ard, maka ucapan alhamdulillah ini ya, itu akan memenuhi antara langit dan bumi. Kebaikannya ya, ketika ada seorang hamba mengucapkan alhamdulillah, maka kebaikannya itu memenuhi langit dan bumi. Kalau ngucapin itu sekali, fa idza qala alhamdulillah tsaniyah, kalau diucapin dua kali, mala'at ma baina samai sabi'ah ilal ardi sufla, maka kebaikannya akan memenuhi antara langit yang ketujuh sampai bumi yang paling bawah. Itu kalau ngucapinnya dua kali. Fa idza qala alhamdulillah ats-tsalitsah, kalau diucapin lagi alhamdulillah yang ketiga, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman sal tu'ta, mintalah wahai hambaku, aku akan kasih. Ya, jadi kalau kita mau doa, alhamdulillah dulu 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya kan kalau doa tuh Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Muji Allah dulu kan. Kita puji Allah, ya, kita bersyukur kepada Allah baru minta. Karena ada hadisnya nih. Ya, ketika kita puji Allah dulu baru kita minta, maka Allah mengatakan, Allah sendiri yang langsung berfirman, mintalah maka aku akan berikan. Ya. Ya, nah itu keutamaannya alhamdulillah. Makanya banyak-banyak ngucapin alhamdulillah dah. Ya. Wa qala walhamdulillahi tamla'ul mizan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani aw tamla'a ma baina samawati wal ard. Ada di hadis riwayat yang lain bahwasanya alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Ucapan kita alhamdulillah nanti akan memenuhi timbangan kebaikan kita. Semakin banyak kita mengucapkan alhamdulillah, maka semakin banyak timbangan amal baik. Ya. Wa subhanallahi walhamdulillah, kalau ditambahin subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma baina samawati wal ard, maka ucapan kita subhanallah wa bihamdihi ini akan memenuhi 2. Ya. Apa 2 tersebut? Memenuhi antara langit dan bumi. Insyaallah, ini baru ucapan alhamdulillah. Sekali lagi alhamdulillahnya diresepin. Ya, diresepin kalau nikmat itu adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma 'alal ardi rajulun yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah illa ghufirat dhunubuhu walau kanat mithla zabadil bahr. Banyak banget nih yang walaupun sebanyak buih di lautan, ya, riwayat ini banyak banget. Rawahu Ibnu Amr radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kalau tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari, sekarang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Apa dikatakan? Tidak ada ma'alal ardi rajulun, tidak ada di atas muka bumi ini seseorang yaqul, yang dia mengatakan la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah, kecuali ghufirat dzunubuhu, akan diampuni dosa-dosanya walaupun seperti buih yang ada di lautan.
Insyaallah. Ini riwayat-riwayat ini berarti menegaskan, ya, menegaskan bahwasanya ucapan alhamdulillah itu luar biasa, ya. Yang mudah-mudahan dengan ucapan tersebut, ya, kita akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Itu baru ucapan alhamdulillah, ya. Kemudian dikatakan lagi, warawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, li an aqula subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Wa fi riwayatin ukhra zada wa la hawla wa la quwwata illa billah wa qala hiya khairun minad dunya wa ma fiha. Ya Allah. Di riwayat yang lain diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, aku mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, itu lebih disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, daripada dunia dan seisinya. Jadi ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu lebih disukai oleh Rasulullah daripada dunia dan seisinya. Dan di riwayat yang lain ditambahkan wala haula wala quwwata illa billahil aliyil alim. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Di sini cuma sampai wala haula wala quwwata illa billah. Zikirannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Luar biasa jadi, ya. Terakhir, riwayat terakhir, sebenarnya masih banyak lagi, kita cukupin sampai riwayat yang ini dulu. Wa qala Mujahid. Nah, ini amalan yang mungkin bisa kita amalin atau mungkin udah kita amalin. Apa itu? Imam Mujahid beliau mengatakan, ya, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim dalam kitab Al-Hilyah dari Sayyidina Ka'ab Al-Ahbar, ya. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Apa dikatakan? Idza kharaja ar-rajul min baitihi, apabila seseorang keluar dari rumahnya, faqala, maka dia mengatakan bismillah. Ya, jadi kalau kita keluar rumah ini kan ada doanya tuh, ya, yang mungkin udah kita amalin dan udah diajarin sama orang tua kita, ya, atau guru-guru kita. Kita keluar rumah baca bismillah. Wa qala al-malak, qala al-malak hudita. Kalau kita keluar rumah baca bismillah, malaikat mengatakan kamu telah diberikan hidayah oleh Allah. Ya, ketika keluar rumah cuman baca bismillah, ini baru baca bismillah. Fa idza qala tawakkaltu 'ala Allah. Ini jadi yang diajarin semua orang-orang tua kita tuh ada dasarnya semua, ya. Kalau keluar rumah baca bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Fa idza qala tawakkaltu 'ala Allah, ketika kita mengatakan tawakkaltu, saya serahkan semuanya kepada Allah, saya bertawakal kepada Allah. Qala al-malak, maka malaikat mengatakan kufita, kamu telah dijaga oleh Allah. Ya, karena kalau kita udah serahkan semuanya kepada Allah, Allah yang akan mencukupi, Allah yang akan menjaga. Wa idza qala la haula wala quwwata illa billah, kalau kita tambahin lagi dengan perkataan la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah. Kita lemah, kita nggak punya apa-apa. Ya, semua kekuatan ada milik Allah Subhanahu wa taala. Qala al-malak, maka malaikat mengatakan mukita, kamu dijaga, ya, kamu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatatafarraqu anhu syayatin. Kalau dia udah mengatakan seperti itu, maka setan minggir semua dah. Ya, dia bakalan dijauhin dari setan. Fayaqulun, maka setan-setan mengatakan, ma turiduna min rajulin qad hudiya wa kufiya wa quwwa wukiya. Kalian mau apa lagi, ngomong sama teman-temannya di setan, ya. Kalian mau apa lagi? Kalau ada seseorang yang udah dikasih hidayah,
sama Allah, udah dicukupin sama Allah, udah dijaga sama Allah, la sabila lakum ilaih, kalian udah gak bisa ganggu dia. Insyaallah. Nah, ini kalau kita keluar rumah baca bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Singkat. Ya, bacaannya singkat, insyaallah semuanya hafal dan nyatat. Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Keluar rumah gitu. Kalau kita baca itu, kita diberikan hidayah, kita dicukupin oleh Allah, dan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan-setan pada minggir, nggak bisa lagi dia ngeganggu ya. Nah, ini salah satu atau beberapa riwayat hadis Nabi Muhammad SAW yang menerangkan tentang zikiran-zikiran, bacaan-bacaan yang setiap hari kita baca. Alhamdulillah semuanya ada dasarnya ya, ada dasar riwayat hadisnya. Nggak sembarangan orang-orang tua kita atau guru kita tuh ngajarin itu ya. Kita baca subhanallah 33 kali setelah habis sholat, ada riwayatnya, ternyata fadilahnya luar biasa. Kita baca tadi mau keluar rumah baca bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah, ada riwayatnya juga. Jadi semakin kita yakin ya, nah, kita sebutin riwayat-riwayat ini, semakin kita yakin, semakin kita semangat buat ngamalin lagi. Oh, tahu bacaan ini nggak taunya. Dan tadi kita juga baca wirdul latif ya, ada kalimat subhanallah adada ma fis sama adada ma khalaqa fil ard ya, alhamdulillah ada juga di situ kan. Nah, itu semuanya ulama-ulama kita yang kumpulin biar kita ada bacaan-bacaan walaupun sedikit ya, walaupun ringkas, walaupun sebentar, tapi fadilahnya luar biasa. Itulah cerdasnya ulama-ulama kita ya. Jadi nggak usah nanya-nanya lagi ini dalilnya mana, pasti semuanya ada dalil, pasti semua ada riwayatnya, karena ulama-ulama kita itu memang orang-orang alim. Nggak mungkin ngasih kita amalan, nggak mungkin ngasih kita kebiasaan sehari-hari yang buat kita amalin, buat jadi zikiran kalau nggak ada dasarnya ya. Semua pasti ada dasarnya. Nah, mungkin kita cukupin sampai ini dulu. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan lagi apa yang berkenaan dengan syukur ya, dengan ucapan alhamdulillah. Sekali lagi kita banyak-banyak alhamdulillah, minum, selesai minum alhamdulillah, paling nikmat udah ya, dapat nikmat kita ucapin alhamdulillah. Sebelum kita tutup mungkin ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain? Ya, ya. Bacaan surat Al-Ikhlas. Fadilahnya gitu. Nah, jadi waktu itu juga pernah kita jelasin ya, pernah kita apa namanya bahas juga tentang bacaan Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas. Ya. Katakan surat Al-Ikhlas thuluthul Quran, atau kama qala Rasulullah. Surat Al-Ikhlas itu pahalanya seperti kita membaca sepertiga Al-Quran. Jadi kalau kita baca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, seakan-akan kita membaca sepertiga Al-Quran ya. Berarti kalau kita baca 3 kali khatam Al-Quran ya. Tapi bukan berarti udah dah Anda baca qul hu aja dah, nggak baca Al-Quran, jangan ya. Al-Quran juga kita baca. Nah, amalan yang ringan yang bisa kita dawamin terus, yang bisa kita baca sesering mungkin kita baca. Oh, Anda lagi kalau baca Al-Quran, baca qul hu, nggak ada wudhu, yang penting nggak pegang Al-Quran, boleh ya. Oh, sebelum tidur Anda mau baca qul hu 1000 kali, boleh ya. Walaupun misalkan wudhu kita udah batal, yang penting kita nggak nyentuh Al-Quran ya, boleh. Dia ada zikiran qul huwallahu, mau kemana-mana Anda lagi di kendaraan, lagi jalan qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam berarti tiap hari itu udah khatam Al-Quran ya.
Tapi sekali lagi bukan berarti dengan bacaan kulhu kita tinggalin Al-Quran. Tetap Al-Qurannya dibaca, kulhunya juga dibaca. Ada keutamaan lagi. Ketika kita baca Al-Quran, kita lihat hurufnya, nah itu pahala tuh. Ya. Jadi ketika kita baca Al-Quran, walaupun cuma satu halaman, kita lihat hurufnya, itu ibadah. Kita ngelihat Al-Quran itu juga ibadah. Ya. Melihat mushaf, melihat Al-Quran, bacaan Al-Quran ibadah buat mata kita. Nah, Qurannya dibaca, kulhunya jadiin zikiran. Itu ya Pak. Nah, jadi satu bacaan qul huwallahu ahad itu sebanding pahalanya dengan sepertiga Al-Quran. Semakin banyak kita baca qul hu, maka pahalanya semakin banyak. Nah, ada lagi? Ada yang mau tanya lagi? Ayo. Baik. Untuk Allah. Amalan untuk Allah. Semua amalan kita lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu artinya untuk Allah. Apa namanya? Jika ada perbuatan yang yang untuk Allah tidak ada. Kita sholat untuk diri kita. Apa maksudnya? Kayak puasa gitu maksudnya? Ya, kita lagi kita sholat kita sholat bingung yang ditujukan ke Allah gitu. Di situ ya amalan yang jadi memang amalan kita itu kita niatin semuanya untuk Allah. Ada manfaatnya untuk diri kita sendiri, gitu. Cuman ada gak amalan yang untuk Allah semuanya? Amalan kita itu nggak bakalan nambah kemuliaan Allah. Ya, kita beramal itu sebenarnya pada hakikatnya itu untuk diri kita sendiri. Nggak ada yang untuk Allah. Cuman kita niatin untuk Allah. Artinya nggak ada yang untuk Allah tuh nggak bakalan ngurangin atau melebihi kekuasaannya Allah. Jangan kita mikir, ana mau amalan ini untuk Allah karena ntar bisa nambah kekuasaannya Allah. Nggak ada. Mau semua manusia ini beribadah, taat, itu nggak bakalan nambah kekuasaannya Allah. Mau semua hambanya Allah manusia ini durhaka semuanya, nggak ada yang ibadah, nggak ada yang sholat, itu nggak mengurangi kekuasaannya Allah. Ya, jadi ibadah kita, amalan kita niatin. Kenapa kok lillahi ta'ala? Kita niatin karena Allah, walaupun itu nggak menambah kekuasaan Allah. Ya, kalau kita berpikiran ana mau ibadah untuk Allah biar nambah kekuasaan, nggak ada. Cuman kita niatin lillahi ta'ala karena Allah, bukan untuk Allah. Allah nggak butuh apa-apa. Ya, Allah qiyamuhu binafsihi. Allah udah berdiri sendiri, udah nggak perlu sama manusia, tuh nggak perlu. Nah, tapi kita niatin ibadah kita untuk Allah dan sebenarnya manfaatnya untuk kita. Kayak kemarin tuh ada firman Allah Subhanahu wa taala apa tuh? Yang menceritakan tentang Nabi Ayub. Innahu sabar. Kemarin lupa ada tuh. Nabi Ayub tuh orang yang sabar. Innahu awwab. Ya, wajadnahu sabira. Innahu awwab. Kami mencoba nih Nabi Ayub dengan
cobaan-cobaan yang berat, dan didapatkan Nabi Ayub itu, kata Allah Subhanahu wa wajadnahu sabira, kami mendapatkan Nabi Ayub dalam keadaan sabar. Sesungguhnya dia adalah orang yang selalu kembali kepada Allah. Kata Imam siapa kemarin, Imam Hasan Basri atau siapa ya, dikatakan Allah yang ngasih sifat sabar, Allah yang muji. Iya, paham nggak maksudnya? Sifat sabar itu yang ngasih siapa? Allah. Tapi kalau kita udah jalanin sifat kesabaran, sifat syukur, kita dipuji sama Allah. Paham nggak? Kita ibadah, nih hambaan ini ibadah nih, itu dibanggain sama malaikat. Ya, dibanggain di hadapan para malaikat. Padahal yang ngasih kita nikmat buat ibadah siapa? Nikmat dari Allah, Allah juga yang muji. Artinya semua yang kita milikin tadi, hakikat kita bersyukur adalah kita sadar semuanya itu dari Allah. Dan sekali lagi, ibadah kita nggak bakalan bisa nambah atau ngurangin kekuasaan Allah, nggak ada. Itu semua kita lakukan niatin karena Allah, dan kembali manfaatnya sebenarnya buat kita. Padahal nikmatnya dikasih sama Allah dan juga balasannya dikasih sama Allah. Oh, kita ibadah, sholat, rajin, taat kepada Allah, masuk surga. Yang ngasih kita hidayah, taufik, kesehatan untuk bisa sholat, Allah. Yang kasih surga juga Allah. Udah kita nggak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Ya, jadi kalau maksudnya ibadah, ada gak amalan ibadah yang untuk Allah? Kita niatin semua amalan ibadah untuk Allah, tapi jangan sekali-sekali meyakinin ibadah kita nambah kekuasaan Allah atau kita durhaka ngurangin kekuasaan Allah. Nggak ada. Terserah kata Allah, ente mau ibadah buat diri, ya, kita ibadah buat diri kita sendiri. Kita maksiat juga yang nanggung adalah kita sendiri. Sebenarnya manfaatnya balik ke kita semuanya, gitu. Iya, maksudnya seperti itu. Nyambung nggak tapi sama pertanyaannya? Nyambung ya? Nah, bingung juga soalnya ya, nggak tahu maksudnya apa. Nah, ada lagi? Wah, banyak nih. Apa dulu nih? Ayo, aja dulu. Oh, nyambung. Iya. Ada kaitannya ya. Iya. Nah, jadi ada yang namanya ini Ustaz Rais nih yang pakarnya nih ya. Ini cuman nerusin kata beliau aja deh nih. Nah, jadi ada yang namanya wasal, ada yang namanya yang dipisah, ada yang disambung. Nah, jadi bacaan qul huwallahu ahad itu satu ayat. Boleh kita berhenti. Qul huwallahu ahad. Kalau mau disambung, ya, qul huwallahu ahadu nillah. Kenapa ada ninya? Kalau kita belajar bahasa Arab, dun itu tanwin, ya, itu adalah nun mati. Tadinya harokatnya dhammah, ya, setelahnya ada nunnya. Kan dun kan, qul huwallahu ahadun, namanya dhammatain. Sebenarnya harokat itu ada fathah, kasroh sama sukun. Fathah, kasroh, dhammah. Ada lagi sukun yang mati itu ya, yang ada bacaannya. Fathah, kalau satu namanya fathah, kalau dua namanya fathah tain. Ini masuknya ke tajwid ini ya. Kalau satu namanya kasroh, kalau dua namanya kasroh tain. Kalau satu namanya dhammah, kalau dua namanya dhammah tain. Nah, ahadun, dunnya itu namanya dhammah tain. Dhammahnya ada dua.
Nah, sebenarnya domah doang, tapi setelahnya ada huruf nun sukun. Jadi dibacanya ahadun. Tapi nggak ditulis tuh nunnya tuh. Nah, kapan nunnya kelihatan? Kalau bersambung dengan setelahnya yang sukun lagi. Iya. Kan setelahnya kan lafaz Allah itu kan tasdid. Tasdid itu sebenarnya ada dua huruf. Misal lafaz Allah itu sebenarnya kan ada lam mati sama lam hidup. Iya, lam satu sukun harokatnya, yang lam yang kedua harokatnya ada harokatnya fathah. Nah, jadi dibacanya ahadu, sebenarnya kan ahadun. Ini ketemu antara dua sukun ya, nun sukun sama lam sukun, nggak bisa dibaca. Nah, gimana caranya? Kalau dalam ilmu bahasa Arab, idzal taqas sakinani, kalau ketemu dua sukun ya, kusira ma qablahu, sebelumnya diharokatin kasrah. Ya, jadi dibacanya ahadu nillah. Ya. Qul huwallahu ahadun nillahus samad, gitu ya bacaannya. Nah, ya, jadi nunnya tuh balik lagi, kelihatan lagi. Semuanya sama. Kayak misalkan kalau di Al-Qur'an dulu kan ada yang bawahnya nun tuh, nun kecil. Ya, di harokat bawahnya itu ada biasanya ada nun kecil tuh ya, tapi nggak ada harokatnya. Ya. Kayak bacaan apa itu? Dunil, pokoknya ntar kalau di Al-Quran ada nun kecil di bawah tuh, nah itu asalnya tadi domah tain atau fathah tain atau kasroh tain yang setelahnya ketemu dengan harokat sukun. Untuk membaca harokat apa sukunnya, yang harokat pertama sukunnya itu diganti dengan kasroh. Jadi benar bacaannya. Ya, kalau kita baca dipisah, baca satu ayat, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tapi kalau disambung, qul huwallahu ahadu nillahus samad. Gitu. Nah, itu memang cara baca Al-Qur'an kalau bacaannya disambung. Jadi kita jangan kaget, jangan heran. Dunillah dari mana nih? Dari tadi. Nah, kadang kan kita koknya ahadun ada nilahnya sih, nunnya dari mana? Dari itu ya, dari domatain yang asalnya tadi nun sukun. Nah, itu ya Pak. Nah, iya, jadi benar dua-duanya benar. Bacanya pisah benar, bacanya disambung juga benar. Kayak langsung. Kalau di waktu sholat Jumat, apabila mimbar, salam, terus ada jamaah di situ juga, dia ngikau gitu kan, boleh nggak? Oh ya, betul. Kalau di pesantren tuh sebelum khatib Jumat ada apa? Idza sa'idal khatibu 'alal minbar fala yatakallamu ahad, faman yatakallam faqad lagut. Ya, kalau khatib udah naik mimbar, maka nggak ada yang bicara, termasuk nggak ada yang main HP. Iya. Kalau di Masjid An-Nur sebelum khatib naik mimbar dibilangin lagi tuh, mohon bapak-bapak saudara ya, pas khatib lagi khutbah jangan ada yang main HP, karena kalau main HP itu bisa ngerusak amal Jumatnya. Sama aja tuh, ngomong sama main HP. Nah, siapa orang yang khatib udah naik mimbar kemudian dia ngomong sendiri, ya, dia berisik sendiri, maka pahala Jumatnya nggak dapet ya. Ya. Nah, terus gimana cara kita menghimbau sebelumnya? Nah, sebelumnya diumumin lagi, dikasih tahu lagi, tapi masih ada, kita nengok aja nggak. Bahkan kita bilang wa idza qulta li sahibika ansib, wa idza qulta li sahibika ansid fala jum'ata alaih. Ya. Kalau kita bilang sama teman kita lagi berisik, kita juga nggak dapat Jumat tuh. Ya. Jadi berarti gimana tuh cara negornya? Liatin aja udah. Diliatin. Nggak mau ini juga, ya udah deh, mau gimana lagi? Daripada kita juga yang nggak dapat pahala. Ya. Nah, jadi sebelumnya dihimbau dulu, kalau masih ada, kalau anak-anak mah bocah mah, ya emang dia Jumatan belum wajib, ya. Yang udah balik, yang udah bapak-bapak itu yang kesianan tuh. Ya.
belum nggak tahu ilmunya, cuman hadir Jumatan doang tapi nggak dapat pahalanya. Kita ingetin lagi, ya. Nah, mudah-mudahan bisa diingetin dah tuh. Jadi sebelum khotibnya mimbar kita umumin lagi, bapak-bapak sebelum khotibnya mimbar kalau bisa jangan ada yang ngobrol, jangan ada yang bicara, ya. Dan juga jangan main HP sendiri karena bisa merusak amal Jumatnya. Itu ya bang, jadi jangan kita diem, sama aja kita juga yang ngomong waduh lagi khotib disuruh diem. Jadi khotib assalamualaikum kan salam nih jamaah berisik itu dia himbau. Waduh gimana dah Allah alam ya ininya ya, hukumnya. Jadi emang itu bukan iniannya khotib sebenarnya. Khotib udah nggak ada urusannya sama jamaah, ya. Ya Allah alam, ntar hukum khutbahnya seperti apa tuh? Enggak, Allah alam ya, itu bisa ngebatalin Jumat apa enggak, Allah alam. Sebenarnya enggak, bukan khotibnya ya. Saya tahu Al-Fakir itu bukan khotib ya. Jadi sebelum iya, ini khotibnya sendiri. Ntar khotibnya enggak tahu ilmunya. Iya. Iya. Allah alam, ntar kita ini lagi ya. Teman yang Al-Fakir tahu gitu, bukan khotibnya, ya. Bukan khotibnya, yang itu dihimbau sebelumnya, ya sebelum khotib. Kalau udah khotib urusannya dia sendiri aja. Udah salam, udah ngucap salam itu dia. Allah alam, ntar kita ayo. Pahalanya apa? Jihad. Kalau masalah itu Al-Fakir belum pernah baca ya. Cuman kalau memang ntar ada riwayat yang lain, kalau dari bacaannya sih nggak ada salah. Ya, cuman fadilahnya itu seperti apa ya? Yang tadi kita bacain, fadilahnya seperti itu aja, bisa ngampunin dosa-dosa kita. Ya, kalau dibilang sama seperti jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah, kita belum tahu, ya belum tahu riwayatnya seperti apa. Terus yang apa tadi seperti haji, baca apa? Baca subhanallah itu seperti haji. Yang kita tahu itu Allah alam ya. Yang kita tahu seperti kita sekarang ini nih, ya. Nah, yang Al-Fakir tahu riwayatnya, kalau kita sholat subuh berjamaah, nah, kemudian kita nggak keluar dari masjid nih, kayak sekarang nih ya, kita nggak keluar dari masjid, kita itikaf di masjid sampai terbitnya matahari, lewat beberapa menit, ya 16 menitan lah, ya. Kalau sekarang, habis itu kita sholat isyraq. Nah, yang nggak keluar dari masjidnya tuh kita niat itikaf, kita zikir apa semuanya, ya termasuk belajar ini, ya kita taklim termasuk zikir, bahkan dikatakan afdhalul zikir, ya zikir yang paling afdal adalah majlis taklim, majlis ilmu, ya. Nah, pahalanya kata Rasulullah SAW, kahajatin wa umratin tamatan. Pahalanya seperti haji dan umroh sempurna. Ya, ini yang Al-Fakir tahu. Ya, yang Al-Fakir tahu riwayatnya yang seperti haji ini nih yang kita lakuin. Ya, sholat subuh berjamaah, nggak keluar dari masjid, diisi dengan zikir, ya. Kemudian sampai terbenamnya matahari, ya terbitnya matahari, dan kita nanti sholat isyraq. Itu pahalanya seperti haji dan umroh, dikatakan sempurna. Kalau riwayatnya tadi subhanallah seperti haji, Allah alam. Ada nih, kalau udah ada ya udah jelas sudah. Kalau antum udah baca begitu udah jelas sudah. Iya.
Apalagi udah tadi udah tahu, oh ini ada bacaan di kitab Bukhari Muslim, amalin udah. Nah, ini berarti tambahan ilmu deh. Ya, ada tambahan ilmu lagi. Kita baca apa tadi, Pak? Subhanallah. Subhanallah 100 pagi, 100 sore, itu pahalanya seperti jihad di jalan Allah. Oh, seperti haji ya. Subhanallah 100 kali pagi hari, 100 kali sore hari, itu pahalanya seperti haji. Amalin lagi itu. Apalagi udah jelas. Kalau lagi belum pernah baca itu ya. Kalau ada di kitab Bukhari udah jelas. Itu. Berarti ini tambahan ilmu buat kita. Amalin. Kita udah tahu amalan begitu, ringan kan amalannya. Kalau haji kita sekarang berapa nunggu haji-hajinya yang belum ada kesempatan itu. Buat haji kita amalin amalan-amalan yang ada pahalanya seperti haji. Nah, itu Pak. Ya. Ada lagi? Oh, Mang Pudin baru kelihatan ya. Nggak ada Mang Pudin. Hah? Sombong ya. Nah, udah. Boleh. Sholat sendiri, boleh. Kalau sendiri juga boleh. Jadi yang penting kita sholat subuh berjamaah, terus kita nggak keluar dari masjid, kita itikaf isi dengan zikir, ya mau baca Quran, baca zikir, baca sholawat. Nah, kita isi sampai terbitnya matahari. Lihat tuh, kayak sekarang nih terbitnya 5.30. Nah, lebihin. Duha namanya. Iya, itu namanya sholat duha. Beda lagi. Kalau isrok yang dapat pahala haji tuh ada syarat-syaratnya tadi. Sholat subuh dulu berjamaah di masjid. Ya, habis itu nggak keluar masjid, isi dengan zikir atau baca Al-Quran atau apa aja, pokoknya nggak keluar dari masjid sampai terbitnya matahari, lebihin 16 menit, ya lebihin, bukan pas terbitnya matahari langsung. Terserah. Baca sholatnya. Bacaan apa? Rokaat pertama, rokaat kedua. Rokaat pertama sama rokaat kedua. Boleh, kulhu terus gak boleh. Kulkul boleh. Kerjain sendiri gak apa-apa. Ya, kalau jam 7 jam 8 tuh udah sholat duha. Ya. Amin. Ya, Om Putra. Oh, telat subuhnya. Subuhnya di rumah. Oh, ke masjid. Habis dari rumah baru ke masjid. Oh, ngerjainnya di rumah. Gak bisa, harus di masjid. Jadi iktikafnya di masjid ya. Sholat subuhnya berjamaah. Sholat subuhnya berjamaahnya di masjid. Ya, kalau di rumah nggak dapat. Nah, udah ada lagi? Ayo, ayo. Kalau kita telat pas lagi sholat Jumat, khotibnya udah khutbah. Nah, kita gimana caranya mau sholat sunnah apa namanya, tahiyatul masjid ya. Kita boleh langsung duduk, kita ganti dengan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau seandainya kita sholat, misalkan kita sholatnya di depan sini ya, sekiranya ganggu nih buat khotib, mendingan kita langsung duduk. Tapi seandainya ya, kalau kita sholat itu nggak ganggu ya, boleh, tetap kita masih boleh buat sholat tahiyatul masjid, tapi kita percepat yang wajib-wajibnya aja ya.
oh ini khatib udah naik mimbar nih, ane tertakut nggak dengar ceramahnya, nggak dengar khutbahnya, udah dah ane duduk aja dah, ganti dengan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar 4 kali. Nah, itu pengganti tahiyatul masjid, kan artinya menghormati masjid kan. Nah, kita ganti tahiyatul masjid dengan bacaan itu, boleh kita langsung duduk. Itu cuma untuk menghilangkan kemakruhan, karena kita kalau masuk masjid langsung duduk itu hukumnya makruh ya. Nah, untuk menghilangkan kemakruhan kita baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Sunnahnya kalau kita masuk masjid kita sholat buat menghormati masjid, namanya tahiyatul masjid. Nah, tapi pas lagi khotib udah naik mimbar, boleh gak kita sholat? Kalau hukumnya boleh. Iya, tetap sah sholatnya dan boleh, tapi dipercepat. Allahu akbar, langsung baca al-fatihah, nggak baca iftitah lagi. Fatihah aja nggak baca surat. Walabdallin, Allahu akbar, baca rukunya sekali aja, jangan 3 kali. Subhana rabbil azim, Allah sami Allahu liman hamidah, subhanallah, Allahu akbar, subhanallah bihamdi, Allahu akbar. Jadi percepat ya, biar kita dapat juga dengerin khutbah. Boleh pilih salah satu, boleh sholat tapi dipercepat yang wajib-wajibnya, atau kita langsung duduk ganti dengan bacaan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 4 kali ya Pak. Makruh. Anda masuk masjid langsung duduk, makruh, hukumnya makruh. Kalau bisa kita sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau memang tadi nggak bisa, boleh langsung duduk tapi diganti baca. Anda langsung duduk membaca subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar alhamdulillah. Jadi kebalikan dari sunnah itu makruh. Kan kita masuk masjid sunnahnya kan sholat. Nah, kalau kita nggak kerjain berarti makruh. Ya, itu Pak. Nah, udah ada lagi? Udah kali cukup ya? Oh, ada satu lagi. Ke sini, lanjut di sana ntar ya. Jam 6. Sekarang soalnya terbitnya 5:30 ya. Subuhnya jam 4 berapa ya? 13. Nah, ntar lanjut di ini dah ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang kita pelajarin, yang kita baca itu ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita jadikan ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat, yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita baca zikiran Habib Abu Bakar bin Muhammad Asghar Gharsi. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان
إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صلي صلى ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طاشي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم. دعوهم سبحانك اللهم تحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ونعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.